Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 di kesempatan kali ini kita bakal diskusi dan ngobrol-ngobrol santai tentang salah satu jenis haki yaitu merek dagang sebagai jaminan. Gua tahu tentang apa saja yang bakal kita bahas. Gua bakal oper dulu nih ke Devi. Halo Devi. Halo Ridwan. Oke, boleh dong dikasih tahu spoiler dulu nih tentang apa sih yang bakal kita bahas untuk diskusi hari ini. Oke, kenalin dulu di sini nama gue Devi. Gue bakal ngasih tahu nih tentang apa aja alur pembahasan kita kali ini. Yang pertama, kita bakal bahas tentang definisi hak kekayaan intelektual dan merek jaminan. Terus lanjut ke dasar hukum hak kekayaan intelektual dan merek dagang sebagai jaminan. Berikutnya, jenis-jenis haki, ketentuan merek dagang sebagai jaminan, unsur, subjek, dan objek dalam jaminan merek dagang, kemudian keunggulan dan kekurangan merek dagang sebagai jaminan, lalu penerapan dan contoh kasus merek dagang sebagai jaminan. Lanjut, sebelum bahas ke materinya, gue bakal bahas tentang latar belakang kenapa kita bahas topik kali ini. Alasannya karena kita tahu di Indonesia banyak banget nih merek-merek yang ada. Kemudian kita berpikir, bisa gak ya kalau misalnya merek dagang itu dijadiin jaminan ketika si pemilik merek ini dalam keadaan urgent atau penting gitu. Mengingat di Indonesia tahun-tahun sebelumnya itu sempat ambruk gara-gara ekonominya tuh kurang gitu karena COVID-19. Oke, ternyata banyak juga ya yang bakal kita bahas, Devi, dari latar belakangnya. Oke, karena pembahasan kita banyak, untuk mempersingkat juga, gua mau langsung ke tentang definisinya. Gua mau ke Riva dulu nih. Halo Riva. Halo Ridwan. Oke, secara umumnya aja nih, biar kita pada ngerti jaminan haki sama merek dagang itu apa sih, Riva? Oke, gue perkenalan dulu ya. Halo guys, nama gue Riva. Gue ngejelasin secara singkat aja ya bagi yang belum tahu. Jadi itu, jaminan itu adalah tanggungan yang dikasih oleh si berutang ketika si minjem uang ke si berpiutang. Nah, kalau hak itu kan kepanjangan dari hak kekayaan intelektual. Nah, itu artinya hak yang didapat ketika seseorang nyiptain ide. Nah, nanti idenya ini bakal ngehasilin produk atau jasa tertentu buat keperluan orang banyak. Contohnya kayak merek dagang. Kalau dari namanya aja merek dagang itu adalah suatu nama yang digunakan ke barang atau jasa yang diperdagangkan ke orang banyak untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Oh, jadi secara konsep dari merek dagang itu sebagai jaminan itu gampangnya gimana sih simpelnya, Riva? Konsepnya simpel banget. Orang yang berutang ini bakal menanggungkan merek dagang kepunyaannya buat dijadiin jaminan utang ke si berpiutang gitu, Rit. Oh, jadi begitu. Sebelumnya terima kasih nih Riva yang udah mau diskusi, udah ngejelasin juga. Nah, kita udah dapet nih basis tentang hakinya, jaminan sama merek. Belum lengkap kalau kita belum ngomongin dasar hukumnya. Nah, buat dasar hukumnya gue mau langsung ke Eki. Sebelumnya, halo Eki. Halo Wan. Oke, jaminan sama merek dagang itu sebagaimana dalam dasar hukumnya itu gimana sih, Eki? Oke, jadi untuk dasar hukumnya yang paling dasar tuh ada di BW, Wan. Nah, untuk awalnya itu ada di pasal 1131, yang mana di pasal 1131 tuh bilang bahwa semua harta milik debitur atau berutang ini maupun yang udah ada maupun yang akan ada di masa depan atau masa yang akan datang itu tuh bakalan otomatis menjadi sebagai jaminan gitu untuk kepada si kreditur. Nah, untuk selanjutnya untuk dasar dasar merek dagang ini di BW itu ada di pasal 499 sama 570. Yang pertama di 499 itu dia berkata bahwa setiap kebendaan itu adalah semua barang dan hak yang bisa dijadikan hak milik. Sedangkan di pasal 570 BW itu ngejelasin lebih lanjut tentang hak milik yang berkata bahwa si pemilik hak milik ini bisa menjual, menyewakan maupun menjadikan hak milik itu sebagai objek jaminan. Nah, jadi di sini
merek itu bisa dijadiin sebagai benda yang dijadikan sebagai pertanggungan, Wan, dalam perjanjian utang piutang seperti itu, Wan. Oke, mantep banget penjelasannya dari Eki. Jadi kita langsung ke BW ya. BTW dari tadi Rifa udah sempat bilang kalau merek dagang itu salah satu jenis dari haki. Emangnya haki itu ada berapa macam sih jenisnya? Kalau dilihat-lihat kayaknya Yol udah siap banget nih langsung ngejelasin. Langsung ke Yol, gimana Yol? Oke, gue izin ikutan nimbrung ya, Wan. Jadi, Haki itu ada 7 turunan, Wan. Tapi gue cuma sebut jenis-jenisnya aja ya, soalnya kan kita fokus ke merek dagang. Jadi, 7 turunan dari Haki itu, yang pertama ada hak cipta, hak paten, merek dan indikasi geografis, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri, dan yang terakhir itu ada perlindungan varietas tanaman. Nah, ketujuh turunan haki ini dibahas khusus di masing-masing undang-undang, Wan. Tapi khusus untuk merek dagang itu dibahas di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. By the way, gue juga mau nambahin sedikit nih, yang Eki tadi, kalau selain dari BW, merek dagang sebagai jaminan itu juga diatur di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang fidusia. Nah, kalau teman-teman nanya kenapa pakai jaminan fidusia, karena merek dagang itu kan benda tidak berwujud dan bergerak. Itu tuh sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992, Wan. Oh, jadi ternyata undang-undangnya itu ada lanjutan yang ngebahas tentang merek ya. Tapi buat syarat merek dagang itu biar bisa dijadiin jaminan fidusia itu ada nggak sih yo dibahas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 itu? Nah, ada, Wan, ada di pasal 41. Pasal 41 itu bilang kalau syarat merek supaya bisa dijadikan sebuah jaminan itu kalau merek tersebut sudah terdaftar, Wan. Nah, untuk tempat pendaftarannya itu di Direktorat Jenderal HKI. Oke, sebelumnya terima kasih dari Yol sama dari Eki buat penjelasannya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin jaminan itu nggak bakal lepas dari unsur-unsurnya. Nah, gua mau ke Dinda nih. Sebelumnya, halo Dinda. Gua Halo, Wan. oke, gua langsung ke lu aja nih, Din. Unsur-unsur merek dagang itu sebagai jaminan itu ada apa aja sih, Dinda? Wan, gue langsung jawab aja ya. Jadi di dalam merek dagang sebagai jaminan ada beberapa unsur yang harus ada. Yang pertama itu ada kaidah hukum atau peraturan hukum yang membahas tentang merek dagang, kayak yang udah disebutin sama Eki dan Yoel tadi. Terus ada pemberi dan penerima jaminan merek. Pemberi jaminan di sini itu berarti si berutang atau yang biasa disebut sebagai debitur. Spesifiknya, kalau dalam jaminan merek, pemberi jaminan di sini itu adalah orang yang punya hak milik atas mereknya. Sedangkan penerima jaminan itu pihak yang berpiutang atau yang ngasih pinjaman. Nah, yang ketiga ada jaminan atau objek jaminan yang tentunya objek itu adalah hak milik atas merek itu sendiri. Dan yang terakhir, itu ada fasilitas kredit berupa dana pinjaman dari perjanjian atau piutang yang sudah disepakati. Gituan. Nah, makasih Dinda dari penjelasannya tadi. Setelah kita ngebahas tentang unsur-unsurnya, kita bakal ngebahas tentang keunggulan dan kelemahan dari merek dagang sebagai objek jaminan biar kita ini yang diskusi di sini biar makin ngerti nih tentang hal tersebut. Nah, yang belum ngomong ini ada Zikri, ada Osa, ada Cinta sama Alia. Oke, gue mau langsung ke Zikri dulu deh. Zikri, kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan dari merek dagang sebagai objek dalam jaminan? Halo semuanya, gue Jikri. Thanks Ridwan buat pertanyaannya. Gue bakal langsung jawab nih. Kelebihan dari merek dagang sebagai objek jaminan ini tuh adalah merek dagang punya nilai jaminan yang relatif tinggi. Jadi fasilitas kredit yang didapat oleh si debitur itu juga ikutan tinggi. Apalagi kalau misalkan mereknya itu udah terkenal dan besar. Pasti fasilitas kredit yang dikasih kreditur juga nilainya nggak main-main. Tapi kelebihan ini juga bisa jadi kelemahan sebenarnya. Karena bagi merek yang masih kecil dan belum diketahui orang banyak, nilai jaminannya juga relatif kecil. Bahkan bisa aja nggak memiliki nilai sebagai objek jaminan. Selain itu, kekurangan dari menjaminkan merek dagang itu tuh juga realitanya banyak bank-bank sebagai kreditur
yang mau menerima merek dengan sebagai jaminannya. Karena nilai merek itu fluktuatif, bisa turun, bisa naik dalam jangka waktu yang cepat banget. Gituan. Oh, jadi gitu ya. Ternyata di samping kelebihan yang besar juga ada kekurangan yang harus kita perhatikan juga, kita wanti-wanti juga. Oke, sebelumnya terima kasih Zikri buat penjelasannya. Buat selanjutnya kita bahas ke ranah praktiknya. Oke, kita bakal ke Osa sebelumnya. Halo Osa. Halo, Ridwan. Oke, buat penerapannya merek dagang sebagai objek jaminan itu gimana sih Osa? Boleh dijelasin? Iya, Ridwan. Buat penerapannya, merek dagang yang bakal dijadikan objek jaminan bakalan lebih dulu diukur nilainya oleh Asosiasi Penilai, yaitu Kode Etik Penilai Indonesia atau biasa disebut KEPI dan Standar Penilai Indonesia atau SPI. Nah, KEPI dan SPI ini menilai merek dari jumlah penjualan, masa perlindungan, aset yang dimiliki, dan prediksi nilai aset di masa depan. Setelah asosiasi ini nentuin nilai dari merek, baru deh dibikin perjanjian antara debitur atau si pemilik merek dan kreditur. Nah, jaminan yang dipakai itu tuh jenis jaminan fidusia. Jadi debitur itu masih memegang hak atas mereknya, tapi akta jaminan fidusia atas mereknya itu dikasih ke pihak kreditur sebagai jaminan utang. Kurang lebih seperti itu, Ritu. Oh, jadi ternyata sebelum adanya jaminan merek harus ada penilaian dari asosiasi penilaian tertentu dulu ya. Oke deh, terima kasih banget Osa buat penjelasannya. Nah, kita biar punya pemahaman yang lebih jelas, lebih konkret lagi, kita bakal bahas tentang contoh kasusnya. Kayaknya gue mau langsung ke Cinta nih. Halo Ridwan. Oke, lu ada nggak sih contoh kasus tentang jaminan merek biar kita makin ngerti nih dari contohnya? Gue ada contoh kasus tapi ini contoh kasus fiktif ya. Oke. Jadi perandaian. Andi ini dia ngebuat merek buat mie instannya. Nama mereknya itu mie Lezatos. Nah, Andi ini ngedaftarin mie Lezatos ini ngedaftarin mereknya ke Direktorat Jenderal HKI dan keluarlah sertifikat hak merek tertanggal 12 Januari 2015. Nah, lambat laun produk dari Milizatos ini booming dan terkenal sampai dia tuh ekspor ke luar negeri. Tahun 2020, COVID, pendapatan dari perusahaan Milizatos ini turun drastis. Andi muter otak gimana caranya biar perusahaan tetap jalan dengan cara suntikan modal. Nah, suntikan modal ini dapetin dengan cara minjem sejumlah uang ke bank, misalnya bank BCA, dengan cara menjaminkan merek Milizatos ini ke bank BCA. Tapi sebelum Andi ini ngebuat perjanjian utang piutang sama Bank BCA, Andi harus tahu dulu berapa nilai pasti dari Milizatos ini. Akhirnya Andi ke KEPI sama ke SPI biar tahu gitu berapa nilai dari merek Milizatos ini. Nah, setelah dilakukan penilaian sama asosiasi dengan indikator-indikator tertentu yang udah dibilang sama OSA, keluarlah hasilnya. Kalau misalkan Milizatos ini jumlah pastinya nilainya itu 100 miliar misalkan. Nah, dengan begitu Andi ngasih tahu ke Bank BCA, ke BCA, ke Bank ABC, bilang kalau misalkan Milizatos ini tuh nilainya 100 miliar. Oke, gue minjem 80 miliar, bisa nggak ke sana? Nah, akhirnya di ACC sama si Bank ABC ini. Setelah itu terjadilah perjanjian utang piutang antara Andi dan Bank ABC dengan menjaminkan secara fidusia merek Milizatos ini. Dengan begitu, hak merek dagang Milizatos ini masih ada di Andi, tapi kalau buat akta jaminan fidusianya itu udah dikasih ke Bank ABC sebagai suatu kepastian hukum gitu. Jadi kalau misalkan Andi ini nggak bayar-bayar utangnya, dia tuan prestasi, Bank ABC bisa eksekusi langsung gitu dengan cara melelang hak merek dagang Milizatos buat nutup utang Andi. Gitu sih singkatnya, Ridwan. Oke, kayaknya cukup panjang ya Cinta untuk penjelasannya. Kayaknya dari diskusi ini kita nggak lengkap dong kalau misalkan nggak ada penutup, nggak ada notulensi dari diskusi kita. Kayaknya gue bakal ke Alia dulu. Alia, halo Alia. Halo Ridwan.
Oke, bisa dijelasin dari notulensi dari diskusi kita hari ini? Mungkin langsung aja ya Alia biar mempersingkat. Oke Wan, gue bakal bahas nih apa aja sih yang tadi kita bahas secara singkat. Nah, jaminan atas merek dagang ini adalah kegiatan menanggungkan merek dagang dalam perjanjian utang piutang. Yang punya merek itu debiturnya dan yang memberikan fasilitas kredit berupa dana itu adalah krediturnya. Jadi dasar hukum dalam jaminan ada di pasal 1131 BW dan dasar hukum merek dagang sebagai jaminan ada di pasal 499 dan pasal 570 BW. Nah, buat peraturan tentang merek dagang sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Undang-undang dari unsur-unsur dari jaminan merek ini adanya kaidah hukum, adanya penerima dan pemberi jaminan, adanya objek jaminan, dan yang terakhir adanya fasilitas kredit berupa dana dari kreditur. Jadi kalau dari penerapannya ini merek yang bakal dijadiin jaminan itu harus udah didaftarin ke Direktorat Jenderal Haki dan harus dilakukan penilaian atas merek dagang oleh Standar Penilaian Indonesia dan KEPI. Nantinya pas sudah terjadi penjaminan atas merek dagang, jaminan atas merek ini bakal tetap ada di tangan si pemilik merek. Tapi akta jaminan fidusia atas merek tersebut ada di kreditur dengan tujuan agar kreditur mendapatkan kepastian hukum. Gitu sih Wan dari gue. Oke, ringkes banget ya penjelasannya dari Alia. Kayaknya untuk diskusi kita hari ini sudah cukup. Sebelumnya makasih Alia sudah ngasih memberikan notulensi dan juga kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Dan juga terima kasih buat teman-teman semua yang udah diskusi pada hari ini. Mungkin hanya ini yang bisa kelompok kami jelaskan dan kelompok kami diskusikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.